Jadi di alam ini ada 12 hukum teman-teman yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari. Untuk apa sih? Untuk merealisasikan goal kita. Jadi segala yang kita lakukan itu kan teknis ya. Dan kita itu harus tahu alam semesta itu bekerja itu selaras. Kerja alam semesta itu sesuatu yang pasti, kerjanya ya seperti itu gitu. Kalau kita tahu kerjanya seperti itu, maka dengan mudah kita itu akan mudah merealisasikan impian kita. Misalnya nih kita pengen beli rumah gitu ya tahun depan gitu. Kalau kita tahu cara kerja alam semesta itu bagaimana, kita bisa dengan mudah lah merealisasikan rumah itu. Melesetnya nggak jauh, sebulan 2 bulan biasanya. Soalnya nggak sekali 2 kali aku udah buktiin hal ini. Jadi dari rumah pertama, rumah kedua, terus habis itu dari mobil pertama, mobil kedua, semuanya itu aku apa ya? Aku tarik itu dengan memanfaatkan hukum alam yang bekerja di alam semesta gitu. Jadi nggak semata-mata aku kerja prospek dan lain sebagainya, nggak. Ada hal yang lain yang aku kerjakan. Dan sebenarnya kalau aku sendiri lebih bermazhab atau menitik beratkan ke bagaimana alam semesta bekerja daripada teknikalnya aku bekerja. Makanya itu kalau teman-teman lihat aku jarang banget turun ke lapangan, iya, karena aku bekerja dengan mengandalkan kekuatan pikiran, lebih fokus ke kekuatan pikiran sebenarnya. Terus kalau nih misalnya kita itu berbisnis atau kita itu bekerja, kita kan punya goal dan punya tujuan, dan harapnya goal dan tujuan itu bisa cepat terrealisasi kan. Nah, selain kita melakukan hal-hal yang teknik, kita juga harus melakukan hal lain gitu loh. Kita harus bagaimana memanfaatkan pola pikir kita untuk menarik supaya itu tuh lebih cepat datangnya ke kita. Oke, yang pertama adalah hukum kesejatian atau hukum sejati. Teman-teman yang taunya kan biasanya cuma law of attraction gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya selain law of attraction itu ada 11 hukum lainnya gitu. Memang yang sering diangkat itu law of attraction-nya ya. Nah, sekarang ini hukum kesejatian gitu ya, atau hukum ilahi. Jadi yang harus teman-teman pahami, apapun yang teman-teman lakukan kepada orang lain di luar sana, itu adalah yang teman-teman lakukan ke diri teman-teman sendiri, dan itulah yang akan terjadi ke diri teman-teman sendiri gitu di sini. Itu yang harus kita pahami. Jadi saat kita berprasangka sesuatu kepada orang lain, orang ini nggak mungkin sukses, orang ini nggak bisa apa-apa, orang ini nggak mungkin bisa sukses di sini, orang ini pencapaiannya rendah. Itu yang akan terjadi pada diri kita sendiri. Jadi hati-hati dalam kita itu berprasangka dengan orang lain, karena saat kita berprasangka dengan orang lain, prasangka itulah yang akan terjadi pada diri kita. Jadi itu akan menyulitkan hidup kita sendiri, menyulitkan diri kita dalam menggapai pencapaian kita nantinya. Yang kedua adalah law of vibration. Jadi teman-teman tahu yang namanya vibrasi kan? Di alam semesta ini ada yang namanya vibrasi, ada yang namanya frekuensi. Nah, vibrasi dan frekuensi ini bergerak secara selaras. Semua yang ada di dunia ini itu adalah sekumpulan energi, vibrasi, frekuensi. Dan mereka yang energinya, frekuensinya, vibrasinya sama, mereka itu akan menjadi satu di situ. Jadi di saat kita menginginkan sesuatu gitu ya, misalnya kita pengen mobil baru gitu, nggak kecapai, belum kecapai, berarti vibrasi kita itu belum selevel gitu, belum selaras dengan hal tersebut. Jadi yang harus kita lakukan adalah menaikkan level vibrasi kita, menaikkan level frekuensi kita. Di saat vibrasi dan frekuensi kita itu udah selevel, udah sama gitu posisinya, maka secara otomatis tuh kita akan bersatu dengan apa yang kita inginkan itu sendiri gitu. Jadi dengan merubah vibrasi, dengan merubah frekuensi, kita itu akan bisa merubah realitas hidup kita. Tanpa kita merubah energi, tanpa kita merubah vibrasi, kita nggak akan bisa merubah realitas hidup kita. Jadi kalau posisi teman-teman sekarang sedang mengalami kesulitan hidup, financial dan lain sebagainya, rubah getaran vibrasinya, rubah getaran frekuensinya di situ, maka teman-teman akan lebih mudah untuk mendapatkan finansial nantinya. Oke, yang ketiga ini adalah law of attraction atau hukum ketertarikan. Ini teman-teman pasti udah nggak asing karena ini sering sekali dibahas ya kalau law of attraction. Jadi pikiran kita itu akan menarik sesuatu yang kita pikirkan gitu. Jadi kita harus menjaga agar pikiran kita itu tetap positif, agar segala sesuatu yang
Jadi kalau kita sampai berpikir negatif gitu maksudnya, itulah yang akan ketarik gitu, itulah yang akan terjadi saat kita bilang, aduh susah closing, udah selamat, teman-teman akan susah closing di sini gitu. Tapi saat teman-teman mengatakan, ah gampang, mudah, closing itu mudah gitu, tinggal dinikmatin aja, tinggal perbanyak aja presentasinya, nanti juga closing kan sudah jelas ilmunya seperti ini. Di sini ada hukum polaritas dan sebagainya gitu. Dengan begitu maka teman-teman akan juga mudah closing. Jadi ingat ada hukum ketertarikan di sini. Segala apa yang teman-teman pikirkan itu akan tertarik menuju ke teman-teman nantinya. Yang kelima adalah hukum aksi atau law of action. Jadi kita itu nggak cuma boleh untuk berpikir positif, tapi kita harus mempunyai positive action juga. Selain positive thinking, kita juga harus positive action ya di sini. Jadi kalau misalnya nih kita udah melakukan law of attraction, kita juga harus melakukan tindakan nyata di sini bagaimana kita agar lebih bisa menarik sesuatu itu datang ke kita nantinya. Nah, ini yang disebut sebagai hukum aksi atau law of action. Nah, selanjutnya yang keenam ya, law of transmutation. Jadi ini cara kita merubah energi, teman-teman. Ingat ya, energi itu bergerak bebas di sekitar kita. Jadi kalau misalnya teman-teman itu kayak marah, kayak dongkol, benci, kecewa, itu tuh energi negatif yang ada di situ. Jadi teman-teman harus segera merubahnya menjadi energi positif. Gimana? Dengan mengembalikan mood teman-teman. Makanya kalau misalnya aku bilang, kalau pagi kalau memang lagi suasana hatinya nggak bagus, nggak usah kerja gitu, baikin dulu suasana hatinya gitu, karena percuma aku jatuh, kalaupun kerja nanti hasilnya nggak akan bagus gitu. Yang penting yang pertama itu adalah jaga energi tetap pada keadaan yang positif. Tapi yang namanya orang itu nggak akan bisa menjaga energi selalu tetap dalam keadaan positif ya. Jadi apa yang kita lakukan saat energi kita ini nggak positif gitu, kita menarik diri dari orang lain. Kenapa? Kalau kita nggak menarik diri dari orang lain gitu, karena ini semuanya akan terpengaruh gitu loh. Jadi semuanya itu akan semakin runyam. Jadi kalau misalnya nih kita dihadapkan dengan sebuah pekerjaan yang kita harus handle banyak orang, terus kita harus membuat keputusan-keputusan penting, cancel aja semuanya deadline. Kalau enggak semuanya nanti akan berantakan nantinya. Jadi law of transmutation energy, bagaimana kita merubah energi negatif dengan energi positif. Caranya dengan gimana? Meningkatkan kesadaran teman-teman. Jadi penting banget untuk kita ini membangun self awareness atau meningkatkan kesadaran diri. Tujuannya apa? Kita itu jangan terlalu buru-buru. Jadi belajarlah menikmati step by step pekerjaan apa yang kita lakukan gitu. Karena kalau guru kita itu terlalu buru-buru, itu kita membuat tingkat kesadaran kita itu rendah. Jadi ciri-ciri orang yang tingkat kesadarannya rendah itu orangnya suka buru-buru, nggak tenang, nggak yang plek 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 anteng gitu. Ciri-ciri orang yang tingkat kesadarannya udah tinggi, dia itu biasanya orangnya anteng, orangnya berwibawa, orangnya karismatik. Jadi kalau dia melakukan tindakan apa atau ngomong apa itu biasanya plek 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 yang kayak gitu. Caranya gimana merubah energi? Cari sesuatu yang bikin teman-teman happy. Kalau misalnya teman-teman lagi kemerungsung, tahu bahasa Jawanya kemerungsung nggak? Kemerungsung itu apa? Nantilah kasih tahu kemerungsung. Yang harus teman-teman lakukan itu menyadari pikiran teman-teman. Oh, pikiranku lagi kacau. Oh, pikiranku lagi kemerungsung. Oke, aku mau meditasi. Jadi keluarkan aja hormon-hormon bahagia dari dalam tubuh. Bagaimana cara mengeluarkan hormon-hormon bahagia dari dalam tubuh, hormon-hormon cinta? Di tubuh itu ada yang namanya dopamin, ada yang namanya oksitosin, ada yang namanya endorfin. Semua itu hormon cinta, hormon bahagia yang bisa kita pakai untuk nge-switch energi negatif ke energi positif. Teman-teman bisa olahraga, teman-teman bisa makan enak, teman-teman bisa nonton, pokoknya melakukan sesuatu hal yang menyenangkan. Selanjutnya adalah hukum sebab akibat atau cause effect gitu ya. Jadi segala apa yang kalau misalnya kita itu udah berpikir bahwa menyadari bahwa kita ini adalah seorang manusia yang dewasa, di situ kita tidak berbicara lagi antara benar dan salah. Kita sudah tidak boleh membenarkan atau menyalahkan orang lain di sini. Kalau misalnya ada orang yang melakukan kesalahan ya kita nggak boleh nyalah-nyalahin.
gitu. Jadi pada saat kita udah di posisi sebagai orang dewasa, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang orang lakukan, silahkan, tetapi ada konsekuensi yang harus kita tanggung, dan kita harus siap menanggung apa yang kita lakukan. Ini yang biasa disebut sebagai hukum karma biasanya. Jadi kembali lagi, apa yang kita lakukan ke orang lain itu semuanya akan kembali ke diri kita. Oke, selanjutnya adalah law of compensation. Jadi ini adalah hukum kompensasi. Jadi setiap perbuatan baik yang kita kasih ke orang, itu kita sedang melakukan hal baik kepada diri kita sendiri. Dan nanti kita akan mendapatkan hal baik itu juga nantinya. Jadi di dalam bisnis pentingnya sebuah ketulusan juga ya. Di sini kita memberikan sesuatu kepada tim, kita membina tim, kita membimbing tim dengan ketulusan. Nanti walaupun tim itu nggak grow ya teman-teman, mungkin secara finansial tim itu nggak bisa ngasih apa-apa ke teman-teman, itu akan tetap ada gantinya dari mungkin di luar Hermiwan atau dari apa atau apa, itu akan ada gantinya secara berlimpah nantinya. Selanjutnya adalah law of relativity atau hukum relativitas gitu. Segala yang kita rasakan, entah itu kebahagiaan atau kesedihan, itu semuanya itu hanya sebuah perspektif ya, bagaimana cara kita melihatnya dan bagaimana kita membandingkannya dengan apa. Biasanya kita merasa menjadi orang yang sangat menderita karena kita membandingkannya dengan sebuah kebahagiaan. Biasanya kita itu merasakan sebuah kebahagiaan kalau kita membandingkannya dengan sebuah kesedihan. Jadi di sini sedih, bahagia dan lain sebagainya itu adalah sebenarnya sebuah rasa yang sama. Tingkatan kesedihannya, tingkatan kebahagiaannya, atau mau dibikin itu standar, itu bisa-bisa aja. Misalnya nih hari ini aku dapat duit 1 miliar gitu, itu mau dibikin perasaanku standar itu ya bisa-bisa aja, karena tergantung dari mana aku melihatnya di sini gitu, dan aku membandingkannya dengan apa. Dan kalau misalnya teman-teman udah bisa menerapkan hukum ini, udah bisa hidup di fase ini, itu insya Allah hidup teman-teman itu akan nyaman, akan tenang banget, karena kebahagiaan teman-teman itu udah nggak dipengaruhi oleh uang atau orang lain lagi gitu, karena semua teman-teman menganggap ini adalah standar gitu. Jadi itu untuk kayak ajaran Buddha ya, yang ini lebih kayak ajaran Buddha itu ngajarin ini gitu. Oke, selanjutnya ada hukum polarity ya. Jadi hukum polarity ini adalah ada dua kutub ya. Jadi kayak kebaikan dan keburukan lah ibaratnya gitu. Nah, ini kembali lagi juga sama sebenarnya dari bagaimana sudut pandang kita gitu. Kalau kita berusaha, sebenarnya sih dalam segala situasi itu ada satu celah yang kita itu bisa menganggap ini tuh semua kebaikan gitu loh. Kalau kita udah bisa berdiri di menganggap segala sesuatu itu kebaikan, maka yang akan datang berikutnya ini adalah kebaikan. Masalahnya nggak semua manusia bisa memposisikan ini. Manusia selalu melihat segala sesuatu itu hanya dari segi negatifnya aja, sehingga besok yang terjadi adalah keburukan, besoknya lagi kenegatifan, besoknya lagi kenegatifan. Karena apa? Segala sesuatu dengan dia ini dipandang hal yang buruk. Jadi kalau kita belajar dari Rabiah ya, salah satu seorang sufi wanita gitu kan, dengan cintanya dia kepada Tuhan, di sini saat dia jatuh pun dia mengatakan alhamdulillah, karena dia menganggap bahwa jatuhnya ini adalah hadiah dari Tuhan, dan tidak mungkin Tuhan memberikan segala sesuatu yang buruk untuk dia. Karena apa? Tuhan itu adalah satu-satunya orang yang mencintai dia di muka bumi ini, lebih dari orang tuanya, lebih dari orang tua kita, lebih dari pasangan kita, lebih dari anak kita. Satu-satunya orang yang selalu ada untuk kita dan nggak pernah meninggalkan kita itu adalah Tuhan gitu. Jadi Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang buruk pada kita. Jadi ibarat kita dijatuhkan dan kita berdarah-darah, yaitu hadiah terbaik dari Tuhan, dan harus dengan bahagia kita menerimanya, dan kita harus bersyukur, tidak menganggap itu sebagai sebuah kejelekan atau sebuah bencana dan lain sebagainya. Dengan begitu, besoknya itu akan kebaikan yang datang ke kita. Saat Tuhan memberikan suatu ujian kepada kita dan menganggap itu jelek gitu, menganggap bahwa itu hal yang nggak baik, itu adalah musibah, hari kedua ketiga itu akan musibah yang datang. Sebagai contoh seperti ini, teman-teman bangun pagi mau ke kantor telat, teman-teman tergesa-gesa, tiba-tiba kaki teman-teman kayak nyandung meja gitu, jeduk gitu kan, udah teman-teman mendapat kesialan pertama. Teman-teman menganggap aduh sial banget aku hari ini, aduh kok ya aku harus ke Sandung, tiba-tiba turun tangga gelundung teman-teman, itu apes yang kedua. Teman-teman masih menganggap ini adalah sesuatu yang nggak baik, apes. Tiba-tiba mungkin teman-teman sampai jalan mobilnya bocor atau macet, teman-teman akan diikuti oleh kesialan-kesialan lainnya.
Jadi apa yang terjadi 1 menit ke depan itu dipengaruhi oleh pola pikir teman-teman. Jadi hati-hati dengan pola pikir ke teman-teman. Walaupun terjadi situasi negatif saat ini, pikiran nggak boleh ngikutin negatif. Pikiran harus tetap positif. Jadi ibaratnya, oh hari ini aku dimacetin nih sama Allah gitu kan. Di jalan macet gitu. Oh ternyata gitu, mungkin aku dimacetin karena apa, oh nanti tuh di depan sana mungkin akan terjadi kecelakaan, kalau nggak macet mungkin aku bisa jadi korban kecelakaan itu dan lain sebagainya. Mencoba untuk berpikir positif lah, karena kalau kita berpikir positif dalam kondisi yang negatif, maka kondisi negatif ini akan cepat ke switch menjadi kondisi yang positif. Oke, selanjutnya the law of rhythm. Jadi hukum irama. Jadi segala sesuatu di muka bumi ini ada siklusnya, ada iramanya. Jadi kalau aku sering bilang ke teman-teman, semua itu ada, semua masa itu ada orangnya, dan setiap masa itu pasti ada orangnya. Ada saatnya orang itu ada di atas, ada saatnya orang itu turun ke bawah. Itu udah siklus pasti, nggak mungkin nggak terjadi gitu. Jadi tetap terus aja jalani siklusnya itu. Jadi hidup itu ada ritmenya gitu. Jadi ya udah, kita nikmati aja ritme yang sedang ada sekarang ini. Oke, selanjutnya adalah law of gender. Jadi law of gender ini bukan berbicara tentang aku laki-laki atau aku perempuan. Di dalam diri kita, di dalam jiwa kita ini ada dua ya. Ada dua, yaitu satu jiwa maskulin dan satu jiwa feminim. Jadi kalau di dalam ilmu Tiongkok itu ada yang namanya yin yang. Kita harus menyelaraskannya. Kita harus memunculkan jiwa maskulin kita, kita juga harus memunculkan jiwa feminin kita. Jiwa ini harus kita selaraskan. Kalau jiwa ini sudah kita keselarasan, jadi akan terjadi keseimbangan pada tubuh kita nantinya. Nah, kalau sudah terjadi keseimbangan pada tubuh kita, maka menghadapi apapun di depan kita itu akan lebih enak nantinya. Biasanya jiwa feminim dan jiwa maskulin yang sudah selaras seimbang di dalam tubuh itu diikuti dengan kenaikan dari self awareness, jadi kenaikan kesadaran. Kemudian di fase ini kita itu udah masuk di kebangkitan spiritual nantinya. Mengembalikan mood saat kemerungsung itu diem. Kalau lagi kemerungsung itu udah diem aja, diamati maunya pikiran itu apa. Jadi yang harus kita ketahui, di tubuh kita itu ada mind, body, and soul. Jadi mind itu bukan kita, body itu bukan kita, soul itu bukan kita. Kita adalah pengendali atas ketiganya. Jadi kalau berbicara kita ini siapa gitu, kalau berbicara pikiran ini siapa, pikiran ini bukan kita loh. Terus hati, perasaan itu juga bukan kita, tubuh ini juga bukan kita. Jadi kayak ini tuh kayak tubuh itu tempat tinggal dari hati dan juga pikiran, tapi mereka semuanya itu bukan kita sebenarnya gitu. Kalau teman-teman mau belajar tentang mindfulness ya, tentang kesadaran diri, ini tuh ilmu penting banget, karena itu ini tuh ilmu hidup sebenarnya yang harus kita pelajari gitu loh. Jadi intinya kita itu bisa bekerja sama dengan alam semesta untuk mendapatkan apapun yang kita mau. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melebur dengan alam semesta ini, bagaimana kita bisa bersatu dengan alam semesta ini gitu. Sehingga kita bisa menjadi satu frekuensi dengan mereka. Nah, kalau ibaratnya kita udah menjadi satu frekuensi, maka kita itu akan mudah berbaur dengan mana aja gitu loh. Paham ya? Ibaratnya kita kayak pengen mobil, ya udah kita udah sefrekuensi, kita akan dapat. Kita pengen kayak punya rumah mewah gitu, ya udah kita udah sefrekuensi, kita akan dapat. Jadi di otak ini tuh kan ada trafficnya ya. Traffic itu kayak lalu lintas gitu loh. Kalau di jalan itu ada kendaraan ngalor ngidul, ya sama di otak kita ini kan juga ngalor ngidul gitu kan. Mikir cicilan, mikir beras, mikir listrik, mikir SPP, mikir klien, mikir komplainan, mikir customer, tiba-tiba kayak jalan sana sini yang bikin kita itu kayak ruwet gitu. Diamatin aja satu-satu gitu. Oh, pikiranku nih lagi mikir klien. Oh, pikiranku nih lagi mikir SPP belum kebayar. Oh, pikiranku lagi mikir cicilan mobil. Gitu, kita amatin seperti itu caranya. Dan kalau kita itu sebagai seorang marketing ya, saat kita itu mempunyai kesadaran yang sangat baik, kita itu akan sangat mudah banget memainkan klien atau memainkan customer di sini. Karena posisi kesadarannya kita baik. Kita akan dengan baik, dengan detail bisa mengamati dia dari setiap apa yang dia omongin.